Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menjalankan puasa Ramadan dalam kondisi sehat, lancar, nikmat sempat, dan banyak lagi nikmat yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan kebodohan menuju cahaya keilmuan, cahaya Islam. Dan ini mukadimahnya nggak usah lama-lama lah. Nah, jadi untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah pasal baru, yaitu pasal syarat wajib puasa Ramadan dan hal-hal yang membolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Namun sebelum kita masuk ke kajian seperti biasa, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada rohnya musannif, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi syuruti wujubi shaumi ramadhana. Ini fasal baru ya, menjelaskan syarat-syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan wa ma yubihu tarka saumihi, dan hal-hal sih, ada banyak sih, nggak hanya satu hal, dan hal-hal yang memperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Nah, syartu wujubihi, syarat wajibnya puasa Ramadan, ini laki-laki pakai senggot isim mufrad ya, padahal di pasalnya itu pakai senggot jamak taksir, tapi di isinya pakai mufrad. Wa syartu wujubihi, syarat wajibnya puasa Ramadan yang pertama Islam. Walau fi mamado, meskipun Islamnya itu dulu, jadi misalkan status orangnya saat ini itu dia murtad, tapi dulu itu pernah beragama Islam, maka kewajiban melaksanakan puasa Ramadan itu tetap ada pada dirinya. Ya. Jadi apa ya? Orang murtad itu memang membingungkan, naudzubillah min dzalik ya. Dia agama Islamnya itu dulu, tapi kewajibannya itu tetap ada sampai sekarang. Nah, kalau kewajibannya itu tetap ada sampai sekarang, otomatis ya kewajibannya tidak hilang kan ya, seperti itu. Tapi ketika dia melaksanakan kewajiban tersebut, itu tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi itu sebagai bentuk ancaman orang murtad di dunia. Di dunia sudah mendapatkan ancaman seperti itu. Berarti apa? Berarti kalau kewajibannya itu tidak dilaksanakan, ya otomatis ya dosanya semakin menumpuk. Dan kalau misalkan nanti dia kembali masuk Islam lagi, maka kewajibannya yang meskipun statusnya tadi itu bukan agama Islam tadi, tapi itu tetap harus dikodok. Jadi misalkan dia pernah beragama Islam ya, kemudian dia murtad naudzubillah min dzalik selama 3 tahun, kemudian dia masuk Islam lagi, maka selama 3 tahun itu ibadah apa saja yang wajib dikerjakan kok nggak dia kerjakan, ya meskipun ketika dikerjakan itu sama aja nggak dapat pahala, itu tetap harus wajib dikodok. Sholatnya selama 3 tahun wajib dikodok, itu berapa? Ada berapa sholat gitu. Kemudian puasa Ramadannya selama 3 tahun wajib dikodok. Kemudian yang lainnya, tapi di sini kita fokus kita kan masalah puasa. Berarti puasanya selama 3 tahun itu harus dikodok semua sampai seperti itu. Ya, walau fima mada, meskipun Islamnya itu dulu. Wa huwa min ziyadati, dan ini tambahan saya ya, yang tambahan walau fima mada itu tambahan dari beliau.
Kemudian syarat yang kedua, wataklifun, dia berstatus mukallaf atau orang yang terkena beban. Tapi itu sering salah persepsi. Jadi seolah-olah kalau kena beban taklif itu dia mendapatkan tanggung jawab yang sangat berat. Ya, kalau dilihat dari satu sisi memang seperti itu. Tapi kalau dari sisi yang lain, justru kalau seseorang itu atau makhluk kena beban taklif, ya, maka status makhluk tersebut itu bisa menjadi mulia sebab hal-hal yang harus dia laksanakan. Sholat itu bisa membuat derajat seseorang menjadi naik, ya. Kemudian selain ibadah sholat, puasa, kemudian zakat, kemudian haji bagi yang mampu, dan yang lain-lainnya itu malah menjadikan makhluk tadi itu semakin mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang tidak terkena beban taklif seperti binatang, tumbuhan itu nggak terkena beban taklif, tapi derajatnya ya segitu aja, nggak mengalami penambahan. Itu untungnya makhluk yang kena beban taklif atau berstatus mukallaf, bukan mu'alaf ya, mukallaf pakai kaf ya, mukallaf sama mu'alaf beda. Kalau mukallaf itu kena status beban taklif, kalau mu'alaf itu dia baru masuk Islam ya, pakai hamzah. Wa taklif dan status orang tadi itu adalah mukallaf kama fi sholati, sebagaimana ini juga berlaku dalam ibadah sholat ya. Fihima, di dalam masalah Islam serta taklif. Jadi untuk urusan sholat serta puasa, dua syarat ini sama. Islam dia statusnya mukallaf ya. Wa itaqatun, dan mampu. Nah, ini untuk syarat yang ini itu tidak ada di dalam sholat ya, karena di dalam sholat itu kalau misalkan dia tidak mampu itu bisa sambil duduk ya, maksudnya itu tidak sanggup untuk berdiri, maka dia bisa sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu untuk duduk, dia melaksanakan sholat dengan tidur miring. Kalau tidur miring tidak mampu, dia tidur terlentang. Sampai seterusnya, kalau misalkan mentok nggak bisa untuk sholat, bisanya apa? Bisanya sambil berkedip. Ya sholatnya berkedip-kedip gini, gitu. Itu untuk urusan sholat. Tapi kalau urusan puasa, kalau dia tidak mampu, ya sudah gitu. Tapi harus ada istilahnya itu, harus ada bayaran atau pengganti ya gitu. Wa itaqatun, dan mampu lahu untuk melaksanakan puasa. Wa sehatun wa iqamatun akhdan mimma ya'ti, sehat dan iqamah pelaksanaan puasa itu akhdan pengambilan mimma dari keterangan ya'ti yang akan datang. Fala yajibu, maka puasa itu tidak wajib ala kafirin bagi orang kafir bil makna as-sabiq fi sholat, sebagaimana makna yang sudah dibahas di dalam bab sholat. Ya, ini tapi masalahnya yang kita bahas sekarang itu hanya kitabus shaum, dan di channel saya itu belum membahas Fathul Wahhab yang bab sholat ya. Tapi keterangan kafirnya itu bagaimana itu sudah dibahas di bab sholat ya gitu. Itu terjemahnya seperti itu ya untuk ini. Jadi secara garis besar untuk orang yang dia itu kafirnya itu sejak lahir procot itu kafir, maksudnya itu tinggal di wilayah orang kafir, tumbuh bersama orang kafir, ya maka orang kafir ini ketika tumbuh besar dan dia statusnya masih kafir, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Itu secara singkatnya begitu. Wala ala sobiyin, begitu juga puasa tidak wajib bagi anak kecil, wa majnunin, orang gila, wa mukma alaih, orang yang pingsan atau tidak sadarkan diri, wa sakronin, orang mabuk ya. Wala ala man la yutikuhu hissan au syar'an, begitu juga puasa tidak wajib bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya atau tidak mampu untuk memikulnya, baik secara hissi, secara medis, kalau saya menerjemah ya, secara hissi, secara indera, au syara'an atau secara syara', baik secara medis atau secara syara'. Contoh yang secara medis, likiberin au marodin, disebabkan karena usia atau lanjut usia, umurnya sudah tua, au marodin atau disebabkan karena penyakit. Itu untuk secara hissi atau secara hissan. Yang mana untuk marot ini tambahan, yang untuk marot yang penyakit itu la yurja bara'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Wes harapan sembuhnya sudah pupus. Maka orang yang mengalami dua kondisi tadi, lanjut usia serta penyakit yang tidak diharapkan sembuh, maka dua orang ini
itu boleh untuk tidak berpuasa. Itu untuk kondisi yang secara hissi, secara medis atau secara indrawi. Untuk secara syar'i, yang syar'an contohnya au haidin au nahwihi. Ya. Di situ takdirannya au li haidin au nahwihi. Atau karena dia itu haid. Ya, haid itu berarti wanita itu sehat. Tapi secara syariat itu tidak boleh untuk melaksanakan puasa, ya. Itu untuk haid au nahwihi atau yang semisal haid. Berarti contohnya seperti apa kalau semisal haid yang memperbolehkan orang itu untuk tidak berpuasa. Contohnya seperti wanita yang hamil. Wanita yang hamil itu boleh untuk tidak berpuasa, ya. Atau orang wanita, ya ini biasanya itu wanita, atau wanita yang menyusui anaknya. Tentu itu tadi harus dijelaskan, ya. Cuman di video ini nggak akan saya jelaskan. Silakan kalian tanya atau browsing juga bisa sih. Browsing di internet mengenai ketentuan-ketentuan wanita-wanita yang boleh untuk tidak berpuasa. Wala ala maridin wa musafirin. Begitu juga puasa tidak wajib dilaksanakan bagi orang yang sakit, ya. Wa musafirin, dan orang musafir tadi untuk yang marid, yang sakit sebenarnya sudah dibahas, cuman sedikit, ya. Sekarang dipertegas lagi. Puasa tidak wajib bagi orang yang sakit dan orang yang melaksanakan bepergian atau musafir biqaidin yu'lamu mimma ya'ti, dengan batasan yang diketahui. Mimma ya'ti, dari apa yang akan dijelaskan nanti, ya. Itu batas-batasannya akan dijelaskan nanti. Wa wujubuhu alaihima, kewajiban puasa alaihima bagi orang yang sakit dan orang yang musafir, wa ala sakron, dan bagi orang yang mabuk, wal mugma alaihi, dan bagi orang yang semaput, pingsan atau tidak sadarkan diri, wal haidi, dan orang haid, ya, wanita haid, wa nahwiha, dan yang semisal wanita haid, indaman, di sisi orang atau menurut ulama, abara, yang mengibaratkan biwujubihi, mengibaratkan kewajiban puasa alaihim bagi mereka semua, bagi orang yang sakit, yang musafir, yang mabuk, yang maput, ya, yang pingsan atau tidak sadarkan diri. Terus bagi wanita yang haid dan sejenisnya, itu dianggap wajib bagi mereka wujubain iqadi sababin, karena kewajiban berkumpulnya sebab. Ini juga perlu dijelaskan sih maksudnya bagaimana. Tapi di sini nggak akan saya jelaskan, ya, karena saya juga harus mempelajari ini lebih dalam lagi. Kama tukuriro, ya. Kama tukuriro dalika fil usuli, sebagaimana ini ditetapkan di dalam dalil asal atau fil usul, di dalam pokok. Ya, untuk dalil Quran itu kan dijelaskan itu gimana? Gimana itu bunyinya? Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Jadi itu sudah dibahas di dalam dalil asal, ya. Makanya di sini dibahas kama, sebagaimana ditetapkan di dalil asal, li wujubil qada'i alaihim, untuk kewajiban qada' alaihim atas mereka, kama sayati, sebagaimana keterangan yang akan datang. Nah, untuk kasus orang yang sakit, musafir, orang yang mabuk, orang yang semaput, ya, yang pingsan atau tidak sadarkan diri, serta wanita haid dan sejenisnya, itu ada yang wajib mengkodok, serta ada yang tidak wajib mengkodok. Jadi keterangannya itu nanti, itu maksudnya. Waman alhaqa bihim al-murtada fi dzalika faqad saha. Nah, untuk siapapun yang menyertakan orang murtad bihim, kepada mereka, kok memasukkan orang murtad di antara golongan-golongan yang tidak berpuasa tadi, seperti orang yang sakit, musafir, orang mabuk, dan yang lainnya tadi itu, fidanika, di dalam urusan puasa, ikum fakot saha, orang tadi itu sudah lupa benar-benar lupa. Fa inna wujubaha alaihi, bahwa kewajibannya orang murtad untuk melaksanakan puasa itu wujubah taklifin, itu adalah kewajiban taklif, ya, kewajiban taklif. Meskipun ketika nanti dikerjakan puasa tersebut, itu ya tidak mendapatkan pahala, gitu, tidak mendapatkan pahala, dan itu tidak menggugurkan kewajiban.
Ya, tidak menggugurkan kewajiban meskipun wajib untuk dilaksanakan. Makanya itu hukumannya orang murtad sampai seperti itu, saking mengerikan. Fa inna wujubahu alaihi wujubat taklifin, ya, itu adalah kewajiban taklif kama marot al isyaratu ilaihi, sebagaimana isyarat yang menunjukkan hal itu sudah lewat, ya, sudah dijelaskan. Maksudnya sudah dijelaskan di bab sholat mungkin, ya. Soalnya di bab puasa yang kita baca dari awal kemarin itu belum membahas ini, berarti sudah dijelaskan di bab puasa. Selanjutnya, wa yubahu, nah ini yang memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa. Wa yubahu taruhu, meninggalkan puasa itu diperbolehkan biniyati tarofusi, dengan niat mencari keringanan, ya, mencari rukhsah. Bagi siapa? Lima rodin, ya, bagi bukan bagi orang sakit. Lima rodin disebabkan karena sakit, ya, lamnya punya faedah taklil. Lima rodin disebabkan atau karena sakit, ya, yang mana sakitnya itu yadurru ma'ahu saumun, ya, yadurru ma'ahu saumun dororon yubihu at-tayammuma, yang mana penyakitnya ini adalah manakala orang tadi melaksanakan puasa itu penyakitnya semakin parah. Nah, ini bisa diketahui atau biasanya itu penyakitnya itu membuat orang tadi boleh untuk melaksanakan tayamum ketika sholat atau ketika ibadah lainnya. Ya, misalkan membaca Quran itu kan wajib tayamum kalau orang tadi tidak bisa untuk wudhu. Ya, yaitu patokannya dororon yubihu at-tayammuma, bahaya yang menyebabkan orang tadi boleh untuk melaksanakan tayamum. Wa in tara'a ala shaumi. Nah, ini wawunya ini saya bingung. Kalau wawunya ini enggak ada, itu masih nyambung enggak? Tapi kalau wa in tara'a, ya gimana ya? Ini ya, kalau misalkan enggak ada wawunya, saya terjemahkan. In tara'a ala shaum, manakala penyakit tadi itu muncul ketika melaksanakan puasa. Nah, itu. Tapi kalau wa in, berarti artinya meskipun penyakit tadi muncul ketika puasa. Ya, mungkin seperti ini ya, mungkin ya. Jadi orang tadi malamnya itu sudah niat untuk berpuasa. Ketika masuk esok harinya itu dia memang melaksanakan puasa. Tiba-tiba di tengah pelaksanaan puasa orang tadi itu mengalami sakit yang menyebabkan orang tadi tidak bisa menjalankan puasa. Alias manakala orang tadi itu berpuasa, penyakitnya semakin parah. Ya. Nah, itu kan baru muncul saat orang tadi melaksanakan puasa. Nah, maka di saat seperti itu orang tadi boleh untuk membatalkan puasa. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Makanya di sini ada tambahan wawunya. Itu. Wa in tara'a ala saum, meskipun penyakit tadi itu muncul ala saum, di atas puasa. Maksudnya ketika prosesi pelaksanaan puasa berjalan, tiba-tiba datanglah penyakit itu. Di ayatin, karena ada ayat famangka namiyakum maridon ila akhiril ayat, maka barang siapa yang diantara kalian itu maridon, statusnya itu orang yang sakit, ya, surat Al-Baqarah ayat 184. Itu ayatnya. Summal maradu ingkana mutbikon falahu takuniyati au mutaqattian. Maka penyakit, manakala penyakitnya itu mutbikon, mutlak, tidak bisa hilang, falahu tarkun niyah, maka orang tadi boleh untuk meninggalkan niat. Atau penyakitnya itu mutakotian, terputus-putus. Jadi apa bahasa kerennya itu, bahasa ilmiah? Saya lupa ya. Penyakitnya itu terputus-putus. Hari ini ya, hari berikutnya tidak. Atau mungkin 7 hari penyakit, 7 hari berikutnya tidak. Ya, itu orang tadi itu boleh memutus niat ketika sakitnya loh ya. Kalau ketika sembuh ya harus berpuasa gitu. Ya, boleh untuk meninggalkan niat. Berarti kalau boleh meninggalkan niat, berarti di esok harinya dia tidak berpuasa karena malamnya tidak niat, kan gitu. Fa in kana yujadu waqta syuru'i falahu tarkuha wa illa fala. Nah, manakala penyakitnya itu didapati di waktu syuru'. Waktu syuru' itu kan kalau di nahwu ada af'alus syuru', yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memulai suatu pekerjaan. Ya, maksudnya fi'il yang menunjukkan
apa ya, fi'il-fi'il yang menunjukkan mengawali pekerjaan seperti ja'ala, akhoda, itu menunjukkan mengawali kegiatan ya. Nah, mungkin maksudnya di sini manakala penyakitnya itu didapati ketika mulai untuk berpuasa ya. Mungkin maksudnya seperti itu, falahu taruha, maka bagi orang yang kena penyakit tadi itu boleh untuk meninggalkan niat ya. Wa illa falah. Nah, namun manakala penyakitnya itu tidak didapatkan di waktu syuruk atau waktu memulai berpuasa, waktu awal menjalankan puasa, maka falah, maka orang tadi tidak boleh untuk meninggalkan niat. Jadi malamnya sehat, malamnya tahes, ya tidak ada tanda-tanda kemungkinan besok itu masih sehat lah. Nah, maka malamnya itu dia harus niat dan esok harinya dia menjalankan puasa seperti biasa. Itu maksudnya. Fa'in ada wahtaja ilal iftari aftara. Nah, namun manakala ketika malamnya itu sudah niat, kemudian dia sudah memprediksi bahwa besoknya itu kemungkinan nggak akan sakit, tapi tiba-tiba ada dia kembali sakit, wahtaja ilal iftar, dan orang tadi itu butuh untuk membatalkan puasa, ini butuh minum obat segera, kalau enggak ini penyakitnya tambah parah, ya aftara, maka boleh untuk membatalkan puasa. Itu untuk yang pertama, hal yang memperbolehkan orang untuk meninggalkan puasa ya. Kemudian yang kedua, wa yubahu tarkuhu li safari qasrin, disebabkan atau karena safar qasar. Itu safar qasar itu saya juga bingung, ini menjadi sifat mausuf atau idhofah ya. Tapi tadi saya bacanya itu pakai idhofah, wa safari qasrin gitu. Jadi itu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz marodin gitu. Ya, jadi boleh untuk meninggalkan puasa disebabkan atau karena safar qasar. Fa in tadarrara, manakala orang tadi itu mengalami darurat, ya, orang yang berpuasa tadi mengalami darurat bihi disebabkan safar qasar, fal fitru afdal, maka orang tadi itu lebih baik untuk membatalkan puasanya. Boleh untuk tidak berpuasa. Wa illa fasaumu afdal. Namun manakala orang tadi itu sudah mengalami safar qasar, tapi kok dia melaksanakan puasa kok sehat-sehat aja, jadi nggak ada kebutuhan untuk membatalkan puasa, maka fasaumu afdal, maka puasa baginya itu lebih afdal. Kama marra fi sholati, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat di bab salat. Kama marra fi sholatil musafiri ya, sebagaimana keterangan yang sudah lewat di pembahasan sholatnya orang yang mengalami bepergian ya, sholatnya musafir. Kemudian nah ini yang penting, la intoro'a. Nah, ini lagi-lagi sulitnya Fathul Wahabi itu ini. La intoro'a ay la yubahu tarkuhu intoro'a as-safaru ala saumi. Jadi meninggalkan puasa itu menjadi tidak boleh manakala safarnya itu datang ala saumi, di atas saum. Maksudnya itu gini loh. Jadi yang memperbolehkan seseorang musafir untuk tidak berpuasa itu ketika dia mulai musafir itu sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Berarti waktu-waktu sahur itu dia baru melaksanakan safar yang qasar ya. Safar yang qasar serta safarnya itu tidak mengandung unsur maksiat. Ya, itu memperbolehkan musafir untuk tidak berpuasa. Tapi kalau safarnya itu baru datang ketika dia berpuasa, berarti sudah masuk waktu subuh ya, berarti dia harus berpuasa. Kok safarnya itu misalkan paginya itu jam 5 atau jam 6 pagi, jam 7, itu tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Berarti orang tadi harus tetap berpuasa. Itu maksudnya la intoro'a asafaru ala saum. Jadi yang pertama datang itu puasa dulu, jadi dia baru puasa, kemudian seiring menit jam baru dia musafir. Nah itu tidak boleh, jadi harus tetap berpuasa. Berbeda manakala dia safar dulu ya, jadi sebelum subuh atau sebelum fajar shodiq itu dia bepergian ya, bepergian dulu, baru di tengah jalan dia masuk waktu subuh atau waktu fajar, maka orang ini boleh untuk tidak berpuasa.
auzala atau keduanya itu hilang. Ai al-maradu wasafaru. Penyakitnya hilang, status musafirnya juga hilang. Berarti statusnya ya orang biasa ya seperti kita-kita ini. Anso imin dari orang yang berpuasa ya, status sakit, status safar itu hilang dari orang yang berpuasa. Maka fala yubahu taruhu, tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Tagliban li hukmil hadori fil ula, karena dia menetap untuk atau menetapi hukum hadir fil ula. Fil ula di waktu yang pertama. Waktu yang pertama kemarin itu apa saya lupa. Ya, pokok intinya orang tadi itu statusnya ketika sahur itu tidak musafir. Kemudian statusnya itu tidak sakit, ya. Ketika masuk waktu subuh, bleng. Nah, orang tadi juga masih sehat, masih tahes, kemudian statusnya juga tidak musafir, ya. Jelas ya. Maka orang tadi tidak boleh untuk meninggalkan puasa, tidak diperbolehkan. Wa zawalil udri fi ghairiha. Jadi wa zawalil udri dibaca jar ya, itu atau kepada li hukmil hadar ya. Dan orang tadi itu takriban menetapi li zawalil udri, hilangnya udur fi ghairiha di selain apa ini? Selain al-ula, selain waktu yang pertama ya. Jadi untuk penjelasannya maksudnya itu hilangnya udur ya, otomatis ya ketika sahur, waktu sahur orang tadi itu tidak melaksanakan safar dan statusnya itu tidak sakit. Berarti udurnya itu hilang ya. Udurnya itu hilang. Makanya itu maksudnya. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.